Indonesia ini kan menjadi penerbit green sukuk pertama di dunia. In terms of US dollar sovereign sukuknya. Bahwa kalau misalnya pemerintah sudah membiayai berbagai project green, menggelontorkan banyak uang untuk proyek-proyek, tapi kalau behavior masyarakatnya nggak dibenahin, ya percuma juga gitu. Mindset atau pemahaman masyarakat terhadap para kiai gitu ya, itu hanya bicara mengenai fikih, terus beliau dalam selalu kostumnya adalah peci dan sarung gitu. Kita menghadirkan di sini high return dan low risk. Bahkan kita sebut di sini adalah zero risk karena dijamin oleh undang-undang, bahkan 2 undang-undang. Sehingga investor sukuk ini bisa kita bilang pahlawan tanpa harus angkat senjata. Halo Smart Investor, jumpa lagi bersama saya Deva di Bareksa Insight Podcast. Dan tentunya saya juga ditemani oleh COO Bareksa yaitu Niputu Kurniasari. Halo Mbak Putu. Halo, Assalamualaikum. Dan spesial sekali podcast kali ini kita bukan ada di studio di kantor Bareksa, tapi kita mampir dan main nih di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sudah hadir bersama kita ada Ibu Dwi Irianti Hadiningdia, selaku Direktur Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Halo Ibu, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik untuk semuanya. Oke, tentunya kita hari ini spesial membahas tentang SBN Syariah ST012 yang memang masih dibuka nih Bu masa penawarannya. Oke, nah setahu saya memang kan tepat hari ini tuh ditambah nih Bu jadi 14 triliun ya, kalau tidak salah. Ini berarti kan minatnya luar biasa ya, memang kalau untuk sukuk tabungan ini ya Bu ya. Kira-kira ini bakal ditambah sampai kapan nih Bu? Karena kan saya lihat juga tadi yang T2 aja udah 90%. Sedangkan kita masih sampai 29 Mei ini Bu. Gimana Bu? Bocorannya mungkin boleh di-spill. Boleh. Jadi sebetulnya pemerintah ini kan memang terus ingin menggali kedalaman market terutama di investor retail. Makanya sejak tahun 2009 kita sudah menerbitkan sukuk retail ini karena memang ingin mengajak masyarakat itu berpindah dari saving oriented ke investment oriented society. Nah, di sini khusus kalau kita lihat ST pas banget ya ST012, mestinya ada yang nyanyi. Ada, Deva biasa nyanyi. Oh gitu, oke. Jadi kalau kita lihat animo masyarakat untuk sukuk retail yang ada 3 jenis sebetulnya, ada sukuk retail, SR, ada ST, di mana kalau ST ini karena non tradable, tapi kelihatannya lebih masuk dan lebih diminati karena cocok banget nih. Kalau namanya investor itu maunya returnnya tinggi dan kalau bisa mengikuti inflasi, mau naik tapi nggak mau turun, ya kan? Ini dari sisi fiturnya kan cocok sekali. Nah, terkait dengan animo ini, sebetulnya seberapa besar sih target pemerintah kan gitu ya? Kalau kita bisa simpulkan pertanyaan Mas Deva. Jadi pemerintah ini sebenarnya akan karena ini non tradable. Pastinya targetnya tidak sebesar yang tradable karena masyarakat itu tentunya dengan non tradable itu kan akan di-lock sesuai dengan tenornya. Kita ada yang 2 tahun, ada yang 4 tahun. Walaupun ada nanti early redemption. Tapi pemerintah juga tahu animo masyarakat terlalu besar gitu ya. Makanya kalau kita ikutin tadinya kita targetnya 10. Kemudian terus masih terus meningkat kebutuhan masyarakat, kita makanya terus kita tambah. Nah, sampai kapan sih? Tentunya sesuai dengan masa penawaran di 29 Mei nanti, ya kita akan ikutin seberapa besar animo masyarakat itu. Tapi intinya kita akan penuhi kebutuhan masyarakat untuk investasi tersebut. Iya, karena memang ini minatnya tinggi sekali Bu, soalnya kan imbal hasilnya kuponnya kan terakhir tuh yang untuk yang 4 tahun 6,55% Bu. Itu kalau memang masyarakat lihat itu jadi posisi yang tertinggi nih Bu, 4 tahun terakhir untuk ST ya Bu ya. Jadi nah memang apakah memang kalau lihat dari indikasi makronya ya Bu ya, ini termasuk salah satu ST yang kuponnya tinggi yang memang harus buru-buru nih masyarakat kalau mau ambil, karena mungkin
kalau nanti ada penerbitan ST lagi, belum tentu imbal hasilnya atau kuponnya senilai ini. Kalau menurut dari pandangan Ibu gimana? Apa memang makronya seperti itu, Bu? Ya, kalau kita lihat kondisi ekonomi global ya, di mana Fed rate itu kan saat ini terus meningkat. Kalau kita lihat BI rate juga terus meningkat. Terakhir kemarin itu 2 minggu yang lalu ya, atau sebulan yang lalu telah ada kenaikan BI 7 days reverse repo yang menjadi benchmarknya untuk penerbitan ini. Nah, ini juga saya pengen mengedukasi masyarakat yang kadang-kadang itu melihat pemerintah kok kadang-kadang dinaikin, kadang-kadang diturunin, dan ini memang 4 tahun terakhir ini yang tertinggi. Nah, karena kemarin salah satu penyebabnya kan BI rate-nya juga naik, ya kan. Nah, ini yang juga kita edukasi ke masyarakat. Nah, untuk tahun-tahun berikutnya atau penerbitan, karena kita tahun ini masih 2 kali lagi ya, SR dan ST nanti di akhir tahun, kita juga belum tahu berapa besar nanti rate-nya. Nah, ini yang terpenting justru catatan untuk yang 4 tahun ini adalah yang kita terbitkan dalam bentuk green. Oke. Jadi yang ini green ya, Bu? Green yang untuk 4 tahun. Memang ST ini kan terkenal kita selalu kasih color di situ, tapi tidak seluruhnya. Kita hanya ambil salah satu. Kenapa yang kita ambil yang hanya yang 4 tahun, bukan yang 2 tahun? Karena untuk menerbitkan green suku itu ada dampaknya, ada konsekuensinya. Konsekuensi dari pemerintah untuk menerbitkan green suku itu, kita harus membuat yang namanya impact report. Impact reportnya itu harus green impact report dan audited. Dan itu harus di-deliver dan dipublish setiap tahunnya. Nah, di sini kenapa sih kadang-kadang masyarakat kan bingung, bertanya-tanya apa sih bedanya yang regular sama yang green kan gitu. Apakah memang itu nanti stabilo hijau gitu atau untuk reboisasi gitu. Jadi kalau green itu is not necessary project green itu harus yang berwarna hijau-hijau. Tapi adalah project yang memang mampu berkontribusi menurunkan emisi karbon. Di mana kita tahu kan perubahan iklim global ini, di mana salah satu kita sepakat ya seluruh dunia itu, dan Indonesia sudah meratifikasi Paris Agreement di tahun 2016. Di mana green suku ini menjadi komitmen pemerintah untuk menurunkan emisi karbon tersebut. Bahkan kita juga sudah menyampaikan ke dunia bahwa kita ingin mencapai net zero karbon di 2060 atau lebih cepat gitu. Jadi ini menarik ya, Bu. Kalau sukuk tuh malah bisa jadi green karena kan sesuai dengan prinsip syariah, dia harus nempel ya, Bu, sama proyeknya. Berarti yang ST12 ini proyek syariah apa, Bu? Yang maksudnya proyek apa sehingga ini bisa sesuai dengan ketentuan syariah, Bu, dalam proyek green ya, Bu? Sebetulnya kalau kita lihat ya, Indonesia ini kan menjadi penerbit green sukuk pertama di dunia. In terms of US dollar sovereign sukuknya. Dan itu kita sudah mengkolek award itu sekitar 16 penghargaan internasional khusus yang green. Keren ya? Iya, karena yang green tuh Gen Z suka, Bu. Justru itu, Gen Z, Gen milenial, mereka itu kan selalu mencari jati diri ya. Dan mereka juga ingin menyuarakan bahwa mereka itu juga ikut bertanggung jawab, terutama untuk Gen Z ini kan mereka nanti yang akan merasakan kan. Merasakan dampak dari pemanasan global ini. Ya kita sudah berdampak sekarang. Kita tahu berbagai bencana yang kita tidak bisa prediksikan bahkan di negara-negara maju. Bayangin kemarin ada banjir di padang pasir di Dubai sampai akhirnya berdampak penerbangan, ribuan penerbangan tertunda, bahkan ada berbagai agenda pastinya terdampak gitu ya. Nah ini yang tentunya generasi Z ini memang benar-benar yang mereka harus lebih concern gitu kan. Hak saya nanti gimana? Jangan-jangan sampai nanti saya nggak sampai tua mendapatkan udara yang baik, lingkungan yang baik kan gitu. Makanya menurut saya ini pas sekali untuk anak-anak Gen Z ini untuk berkontribusi langsung dan menyuarakan langsung dengan melalui investasi di green suku ini. Benar. Tapi kalau memang bicara tentang ST012 kan memang dia prinsipnya syariah gitu ya. Banyak sekali memang di sosial media Bareksa juga, banyak sekali masyarakat yang menanya,
kok bisa sih Syariah. prinsipnya syariah? Atas dasar apa nih kenapa jadi syariah? Gitu. Mungkin bisa diedukasi kepada masyarakat. Gimana Bu? Betul. Jadi awal di 2018 kita menerbitkan Green Suko itu sebetulnya di global itu sudah banyak beberapa yang menerbitkan yang namanya Green Bond. Kemudian pemerintah ini punya privilege sebetulnya karena sudah menerbitkan bond atau surat utang negara di global, bahkan lebih dulu, kemudian coming later itu Suko di global juga. Kita punya dua instrumen tersebut yang sudah dikenal oleh investor. Tapi pada saat memutuskan apakah ini nanti bond, apakah ini nanti Suko, itu kita justru melihat bahwa ternyata dua-duanya Suko ini lebih dekat dengan formatnya green. Karena format green ini harus hasil atau proceed-nya itu untuk pembiayaan proyek-proyek yang green, ya kan? Kemudian Suko juga perlu yang namanya underlying asset, bisa berupa project. Nah, artinya kan ada similarity nih. Nah, begitu ternyata ini ada kedekatan, kita putuskanlah namanya untuk menerbitkan Green Suko instead of Green Bond. Nah, itulah yang akhirnya kita mendapat award bahwa kita menjadi penerbit sovereign Green Suko pertama di dunia. Nah, kemudian beberapa kesempatan saya diajak menjadi narasumber di OECD waktu membahas climate change itu, ternyata sudah lebih dari 10 tahun diskusinya itu hanya di atas meja. Artinya dari berbagai seminar, berbagai ini itu implementasinya kurang nendang gitu kan. Akhirnya saya bawa konsep itu untuk menerbitkan yang namanya Green Suko di retail, dan ini hanya yang pertama juga di dunia. Kenapa saya ajak masukkan ke green retail? Ya tadi bahwa kalau misalnya pemerintah sudah membiayai berbagai project green, menggelontorkan banyak uang untuk proyek-proyek, tapi kalau behavior masyarakatnya nggak dibenahin, ya percuma juga gitu. Makanya ini sambil mendayung 2-3 pulau terlampaui, kita mengajak masyarakat terutama generasi milenial untuk berinvestasi, tapi sekaligus kita meliterasi bahwa kita tuh harus bertanggung jawab loh atas bumi kita. Gitu. Kelestarian bumi kita harus bertanggung jawab bersama, tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab juga generasi seterusnya gitu. Nah, di mana di sini ternyata mereka tidak harus action yang terlalu besar. Dalam artian mereka investasi di mana uangnya juga untuk membangun proyek-proyek yang ramah lingkungan. Seperti yang tadi, tidak hanya reboisasi saja untuk rel kereta api yang kita bangun double track Manggarai Cikarang itu kan akan mengurangi dengan fasilitas yang lebih bagus, mengurangi polusi. Kemudian ada shifting passengers, itu betul-betul dihitung one by one projectnya. Berapa kontribusinya ke penurunan emisi karbon yang nanti kita akan lakukan report. Nah, kita sudah membuat 5 kali report karena sudah menerbitkan 6 kali kan. Nah, tahun ini kita belum sampaikan karena memang masih dalam pengolahan datanya. Berarti Suko retail ini memang akan dikemas karena kita pionir juga ya Bu ya. Jadi akan dikemas dalam sebagai juga untuk proyek-proyek yang green ya Bu. Betul. Kalau yang green nanti memang langsung kita masukkan untuk proyek yang green. Makanya tadi ada yang belum selesai saya sampaikan, ada yang 2 tahun, ada yang 4 tahun. Yang 4 tahun ini adalah yang green. Kenapa nggak dua-duanya? Nah, ini terkait dengan proyek. Proyeknya banyak. Kita punya banyak, ratusan triliun yang kita biayain di situ. Tapi once itu kita masukkan dalam underlying-nya Green Suko, kita harus mampu menghitung one by one proyeknya itu berapa sih kontribusinya ke penurunan emisi karbon. Nah, kalau ada beberapa proyek mungkin ada kesulitan untuk menghitungnya secara detail, yaitu sementara kita sisihkan dulu gitu. Sehingga kita akan sesuaikan dengan kebutuhan proyek. Karena kita menerbitkan green itu di global, ini belum kita terbitkan. Kemudian yang Suko retail 2 kali, yang ST nanti sama November Desember. Berarti kita butuh underlying yang green. Kemudian nanti kita secara lelang itu sebulan sekali kita terbitkan yang seri green. Jadi kita harus bagi-bagi itu underlying-nya. Dan underlying aset yang green itu tidak mudah loh kita menentukan.
kita harus mengundang namanya legal counsel untuk mengidentifikasi, melakukan legal due diligence agar ini benar-benar bisa diterima oleh investor, terutama investor asing yang mereka concern dengan green itu benar-benar detail pertanyaannya. Gitu. Berarti sukuk tuh betul-betul dijaga akadnya ya, benar-benar harus akadnya iya. Underlyingnya tuh benar-benar di ini ya Bu, ditempel, harus ditempel karena itu kan sesuai dengan akadnya. Kan itu yang membedakan juga dengan bond biasa, obligasi konvensional ya Bu. Kalau obligasi konvensional kan bisa peruntukannya general lah ya Bu. Kalau yang ini kan sesuai dengan akad syariah, harus proyeknya apa gitu. Beda tenor juga beda implementasinya. Beda implementasinya. Jadi memang kalau memang kan memang untuk kaum milenial sama Gen Z nih, apa aja nih yang mungkin Ibu gitu ya dari Kemenq udah melakukan gitu untuk sosialisasi untuk para milenial dan Gen Z supaya ya udah ayo investasi SR dibandingkan mungkin investasi kan banyak banget ya. Investasi SR, sukuk retail. Dibandingkan mungkin investasi yang memang yang hype di kaula muda gitu ya biasanya. Ya, jadi sebetulnya banyak yang sudah kita lakukan dan tentunya itu akan menjadi lebih bagus dan optimal kalau kita bisa bersinergi dengan stakeholders yang lain yang sedang memasarkan atau sedang mengedukasi kepada milenial dan Gen Z untuk berinvestasi. Seperti misalnya dengan OJK, dengan beberapa mitra distribusi kita termasuk Bareksa, bagaimana kita bisa menyampaikan kepada mereka. Concern terkait dengan syariah tadi tentunya banyak yang masih bertanya-tanya terutama Gen Z-nya tadi. Syariahnya gimana sih Bu Dwi? Jangan-jangan cuma cap aja gitu kan, cap halal saja. Yang banyak yang nanya situ. Jadi sedikit saya kasih ini ya penjelasan. Kalau misalnya syariah itu banyak masyarakat tuh mengenalnya bagi hasil gitu ya. Oh kalau syariah tuh bagi hasil, harusnya hasilnya itu kan tidak menentu. Harusnya mereka pendapatannya nggak menentu juga. Nah kenapa sukuk kok bisa fixed income? Bahkan ini bisa naik tapi nggak bisa turun ya untuk sukuk tabungan. Jadi gini, konsep yang bagi hasil yang biasanya dipakai oleh bank syariah atau yang sudah dikenal banyak masyarakat itu adalah akad mudharabah musyarakah. Kebanyakan itu. Dan murabahah. Murabahah itu pembelian. Kalau misalnya ambil pembiayaan untuk membeli, kemudian langsung ditetapkan marginnya itu masuk dibagi dan berapa sih mereka akan mencicil gitu. Nah itu tidak cocok dengan karakter dari pemerintah yang bisnisnya tidak jual beli. Kemudian ada yang mudharabah. Mudharabah itu yang paling cocok adalah perbankan karena nasabah yang pemilik modal, bank pemilik skill yang akan mengelola itu sehingga nanti akan dibagi hasil yang ditetapkan adalah nisbahnya berapa nanti untuk investor nasabah, berapa untuk bank selaku pengelola dan itu tentunya akan kalau di perbankan pengalaman saya pribadi kalau dananya besar katakanlah sampai 1 miliar itu dia akan rate-nya mungkin nasabah akan lebih besar misalnya 60% banknya 40%. Tapi kalau di bawah itu, kadang-kadang mereka 50-50. Kalau di bawah 500 atau di bawah 100 juta, itu biasanya banknya lebih besar, ininya lebih kecil gitu. Nah, kalau itu mudharabah, kalau itu bagi hasil juga. Bagi hasil yang satunya lagi adalah musyarakah. Musyarakah itu kalau 2 atau lebih pemilik modal bersatu, kemudian dia mau melakukan bisnis, nanti bisnis ini yang menjalankan bisa pihak lain atau salah satu di antara mereka. Tapi masing-masing memiliki modal. Nah, di sini akan di-sharing untuk bagian mereka itu proporsional. Nah, kalau namanya berbisnis itu kan nggak mungkin selalu untung, sehingga sebetulnya mudharabah sama musyarakah itu mereka harusnya profit and loss sharing, bukan hanya bagi hasilnya, tapi juga bagi kerugiannya. Nah, ini juga belum pas dengan yang karakteristik sukuknya pemerintah. Nah, yang paling pas yang dilakukan oleh pemerintah adalah berdasar pada akad ijaroh. Ijaroh itu sewa menyewa. Jadi ini gedung contoh yang kita pakai yang sekarang untuk podcast saat ini di kantor saya di Kementerian Keuangan. Di sini ini sebetulnya manfaatnya untuk apa sih?
untuk saya bekerja memberikan pelayanan pada masyarakat, mencari pendanaan untuk pemerintah, untuk APBN, dan APBN untuk apa? Untuk masyarakat juga. Nah, untuk pelayanan ini sebelum jadi underlying asset itu adalah benar-benar milik pemerintah. Begitu ini jadi underlying asset, itu hak manfaat dari kantor ini adalah milik dari investor dan pemerintah nyewa. Uang sewa itulah yang akan dibayarkan sebagai bentuk profit atau return yang diterima oleh nasabah atau oleh investor dalam hal ini. Jadi itu jangan mix up, dan saya yakin anak-anak Gen Z ini orang cerdas ya, harus benar-benar mencari gitu. Kadang-kadang orang kalau mikir bicara mengenai syariah kok ada mudharabah, musyarakah, istisna, bla bla bla, udah pusing gitu ya. Jadi Peggy ya, Peggy Melati. Nah, itu harus benar-benar dipahami biar kita nggak keselip-selip dan tidak salah kaprah gitu dalam memahami. Dan memang kan sebagai negara juga harus keberadilan juga ya Bu ya untuk setiap investor. Makanya memang dicari mana yang paling cocok. Seperti tadi kan kalau misalkan dengan bank syariah kan konsepnya bisnis, dia bisa profit lebih besar, profit lebih kecil, bisa seperti itu. Tapi kalau negara nggak bisa ya Bu ya? Iya, karena pemerintah kan tidak melakukan bisnis as usual kan. Kita tuh justru banyak memberikan pelayanan kepada masyarakat. Betul. Nah, itulah jadinya buat smart investor, jadi bisa dilihat ini syariah, betul-betul syariah, dan memang ada proyeknya yang dijadikan sewa tadi ya Bu ya. Ada proyeknya, kemudian ada opini syariah yang kita benar-benar sampaikan kepada DSN MUI. DSN MUI itu sudah mengeluarkan sekitar 5 bahkan 6 untuk fatwa khusus SPSN atau sukuk negara ini. Kemudian every single kita menerbitkan itu kita akan maju sampaikan kepada DSN MUI semua draft perjanjian antara investor dengan kita. Jadi ada akadnya dan memang ada dokumennya. Kita harus sampaikan. Dan dari sisi DSN MUI itu akan melihat word by word. Kita diskusikan, DSN MUI juga akan melihat selain dokumentasinya tadi, juga akan melihat yang namanya proyeknya apa saja sih, ada nggak proyek-proyek yang belum sesuai dengan syariah, itu akan dites. Nah begitu sudah beliau lihat word by word, dicocokkan dengan fatwanya, tidak ada pertentangan, maka akan dikeluarkanlah namanya opini syariah. Nah ini dalam kesempatan ini nih, saya juga ingin memberitahukan pada ini ya, smart investor yang Gen Z terutama dan milenial, bahwa mindset atau pemahaman masyarakat terhadap para kiai gitu ya, itu hanya bicara mengenai fikih, terus beliau dalam selalu kostumnya adalah peci dan sarung gitu. Padahal beliau tuh sekarang anggotanya itu banyak doktor, bahkan kemarin ada yang Profesor Hasan, Assalamualaikum Profesor, beliau profesor, banyak yang beliau itu benar-benar memiliki background finance yang luar biasa. Terutama yang mengawali waktu itu adalah yang kita hormati tentunya beliau adalah Pak Kiai Ma'ruf Amin yang sekarang jadi wakil presiden selama 5 tahun terakhir ini. Beliau ini benar-benar yang mendorong untuk adanya instrumen sukuk ini, dan beliau yang mengawali mendampingi kami untuk benar-benar membuat konsep, membuat engineering ya. Kita benar-benar melakukan legal engineering nih, tidak hanya engineering itu financial engineering, ternyata legal juga perlu dilakukan engineering. Bagaimana kita ngeklopkan, memeretkan antara syariah dengan hukum positif kita, sehingga tidak saling bertentangan gitu. Karena memang apalagi kita kan negara mayoritas Muslim ya Bu ya. Jadi saya sempat ini juga waktu penerbitan sukuk retail yang ini Bu, yang di online kan waktu itu kan Ibu Sri Mulyani datang juga. Bahkan Ibu Sri Mulyani sampai bilang, kalau memang kita negara Muslim, bahkan saya mau kalau misalkan semua surat utang dijadikan sukuk juga nggak apa-apa. Kalau sekarang berarti kontribusinya udah semakin membesar Bu. Ya, jadi
kita nerbitin itu dari tahun 2008 start from zero ya. Dari menyusun undang-undangnya, bahas undang-undang cuma 3,5 bulan. 7 Mei 2008 sudah diundangkan, padahal dibahas baru Februari 2008. Kemudian di Agustus, 3 bulan kemudian kita sudah bisa menerbitkan, dan pertama kali itu sebesar 4,7 triliun. Kemudian kita sudah siap untuk menerbitkan di global market di tahun 2008 itu. Ternyata ada krisis yang disebabkan oleh subprime mortgage yang di US itu kan. Kemudian kita belum jadi menerbitkan, dipospon menjadi sampai April 2009. Dengan start di 4,7 triliun penerbitan pertama. Sekarang kita sudah menerbitkan lebih dari 2.600 triliun. Dan itu kontribusi kita ke APBN. Luar biasa. 2.600 triliun ya Bu Sukuk. Lebih dari 2.600 triliun. Dan itu setiap tahunnya ya kita kira-kira 300 triliun untuk sekarang. Kalau dulu kan setahun cuma 4,7, kemudian nambah sekian gitu. Nah sekarang setiap tahunnya kira-kira ya more or less 300 triliun. Bahkan di awal pandemi 2020 kita menerbitkan 367 triliun untuk mensupport safety net dan sebagainya, yang dimana pada saat pandemi lockdown PSBB istilah di kita itu penerimaan turun karena ekonomi berhenti ya. Kemudian kebutuhan untuk safety net-nya masyarakat itu, sosial, ekonomi, daya beli kita pertahankan, kesehatan kita pertahankan, butuh dananya banyak sekali. Makanya kita Sukuk berkontribusi sekitar 367 triliun. Berarti sebenarnya kalau melihat dari data itu, pemerintah lebih berhasil untuk mendorong investasi syariah ya. Bukan kalau lihat dari katakan industri perbankan atau industri pasar modal, itu syariahnya masih sangat kecil sekali loh Bu, dari total mungkin sekitar, kalau di pasar modal sekitar hanya 10%-an tuh Bu. Berarti kalau kayak gitu ini berarti memang produk yang bisa banget buat kita apalagi yang cari syariah ya Bu ya, masuk ke sukuk tabungan. Potensinya sangat besar sekali kalau saya lihat ya. Ini nih mungkin melalui Bareksa nanti banyak berbagai event bisa dilakukan melalui berbagai kanal ya, termasuk podcast di sini. Kalau kita lihat dari sisi SID saja ya, indikatornya SID. Single Investor Identification, yang itu yang digunakan oleh pemerintah mengidentifikasi sebetulnya investor kita udah berapa sih gitu. Dan saat ini sebetulnya belum sampai 1 juta. Sementara SID di pasar modal itu sekarang sekitar 12 kalau nggak salah 12 juta. Ya. Nah, artinya itu belum nyampe 10%. Nah, kalau ini dengan investasi Sukuk yang sangat luar biasa, satu, namanya kalau investasi kan kita perhatikan high risk, high return. Kalau mau dapatnya banyak pasti high risk, seperti misalnya saham. Tapi kalau kita risknya mau rendah, biasanya low return seperti deposito. Nah, justru di sini kita karena ingin melindungi masyarakat dari investasi bodong juga, kita menghadirkan di sini high return dan low risk. Bahkan kita sebut di sini adalah zero risk karena dijamin oleh undang-undang. Bahkan 2 undang-undang yang menjamin. Tidak hanya bicara pemerintah, tapi kalau pemerintah kan di sisi presiden saja gitu. Tapi ini menjamin dengan undang-undang, berarti di sisi parlemen pun juga akan menjamin gitu. Nah, satu hal yang tidak ada di jenis investasi yang lain itu adalah untuk SBN retail, di mana di dalamnya adalah Sukuk retail, itu ada value added-nya. Value added-nya apa? Yaitu untuk membangun beberapa proyek-proyek yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, yang relate langsung dengan kebutuhan masyarakat, sehingga investor Sukuk ini bisa kita bilang
pahlawan tanpa harus angkat senjata. Luar biasa ya. Dari kita untuk kita. Dari kita untuk kita. Iya. Di mana lagi? Barangkali ada investasi yang besar, tapi pasti high risk juga. Tapi itu nanti yang menikmatin dirinya sendiri dan itu tanpa ada value added, iya kan? Pasti yang mungkin untuk perusahaan mereka dan sebagainya. Tapi kalau yang ini oleh pemerintah digunakan untuk pembangunan berbagai proyek. Pendidikan kita sudah membangun mulai dari tingkat dasar. Jadi ada ya SMA lah ya. Madrasah itu SMA kan. MAN itu MAN di berbagai daerah kita sudah bangun. Kemudian PT KIN di seluruh Indonesia semuanya sudah kita bangun. Bahkan dari Sabang sampai Merauke, tidak hanya di daerah-daerah yang mayoritas Muslim. Kemudian yang umum pun kita sudah bangun. Kita bangun ITK, Institut Teknologi Kalimantan, ITERA, Institut Teknologi Sumatera, yang kita menghadirkan langsung ke sana untuk masyarakat, anak-anak nggak harus datang ke Jawa berjubel gitu. Di sana kita sediakan fasilitas yang more or less sama lah dengan di sini. Pemerataan pembangunan, pemerataan pendidikan. Kemudian pembangunan yang lain itu infrastruktur. Infrastruktur itu tidak hanya jalan dan jembatan, tapi pengadaan air bersih. Kita bangun embung-embung. Bahkan kita bangun juga untuk pengendali banjir itu di Bali. Bayangin ya, ini Bali itu penghasilan utamanya apa? Pariwisata. Kalau namanya mau bersantai di sana, healing di sana, kalau banjir kan nggak mungkin. Malu juga kita mau sebagai Indonesia. Dan orang nggak mau datang gitu. Tapi begitu kita kendalikan dan itu kita bangun dengan suku. Ternyata itu dikendalikan ya Bu? Dikendalikan banjirnya. Kenapa sekarang nggak banjir? Orang cuman sekarang alhamdulillah nggak banjir, tapi tanpa melihat kenapa nggak banjir. Kita bangun juga di Jakarta kemarin diresmikan oleh Pak Presiden di daerah Jakarta Utara. Di situ saya ikut ke sana panas-panas. Jadi banjir itu dikendalikan. Ya, seperti yang di Bali itu di Tukatmati, daerah Badung, itu ada 5 titik wisata yang dikendalikan banjirnya dengan satu proyek tersebut. Dan sekarang masyarakat bisa atau wisatawan bisa datang, dan kalau wisatawan datang ke Bali kebanyakan naik pesawat. Dan itu akan menghasilkan karbon dioksida sebetulnya. Tapi di area situ kita bangun, kita tanam juga yang namanya mangrove. Hutan mangrove itu kan menyerap karbon dioksida. Jadi begitu pesawat datang mengeluarkan langsung diserap di situ. Banjirnya dikendalikan, karbon dioksida yang dihasilkan dari wisatawan tadi juga diserap. Dan itu merupakan kontribusi kita selaku investor suku retail ya. Yang tadi katanya disebut pahlawan negara saat ini. Pahlawan tanpa angkat senjata. Dan green lagi ya untuk kita yang nanti ke depan mau iklimnya keberlangsungan hidup kita nanti. Benar. Ibu mungkin ini juga kan sudah banyak sekali lah value dari ST012 ini ya. Mungkin satu kata mungkin atau apa yang Ibu mau sampaikan untuk ajakan lah untuk semua smart investor untuk investasi ST012 selain buat ini para calon pahlawan negara tadi ya. Boleh Ibu, silakan. Oke, jadi kalau kalian waktunya mencari jati diri, ayolah mulai berinvestasi sekarang juga melalui ST12. Kenapa? Karena dengan ST012 kita bisa menjadi pahlawan tanpa angkat senjata dan untuk melestarikan bumi untuk kalian juga masa depan. Karena ini green ya, karena ini green. Oke, untuk kalian para pahlawan tanpa angkat senjata tadi Ibu ya. Kalau ingin membeli ST012 tentunya ya hanya di Bareksa, karena memang kita akan ada hadiah nih Bu, totalnya hingga 1 kilogram emas kalau misalnya beli ST012. Baik banget kan Bu? Saya belum boleh beli karena saya issuer jadi belum boleh. Nanti ya Bu, tunggu pensiun ya Bu. Ayo. Nanti anak saya suruh beli. Mantap, boleh. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sekian Smart Investor Bareksa Insight Podcast kali ini. Jangan lupa pokoknya beli ST012 hanya di Bareksa, hanya sampai tanggal 29 Mei 2024. Saya Deva, pamit undur diri. Bareksa Insight.